Sebenarnya sih saya bukan kepada uang 50 juta ya. Tolong dicatat itu. Saya nggak nyari, saya bukan gitu. Saya bukan penyanyi yang nyari duit gituan, enggak. Saya cuma pengen tahu sebenarnya selama ini kayak kemana aja nih orang-orang, ya kan? Karena base tadi apa RBT ada laporan tiap apapun, VD apa CD itu harus ada laporannya tiap bulan atau tiap 3 bulan, oh ini segini. Ini kan nggak ada. Ya kita tunggu aja sebentar, maksudnya tunggu aja gitu. Itu kan 2008 deh jadi apa sih dia? Saya bantuin dia nyanyi kok di Java Jazz. Saya bantuin di mana-mana. Ya. Kalau saya ceritain lagi lebih sakit lagi sebenarnya, tapi saya lah anak kecil bedanya. Maksudnya ada lagi lebih gila lagi sebenarnya mau ceritain begituan. Ya. Jadi sebenarnya bukan dia terus jadi ngetop kan. 2008 siapa yang tahu dia? Kagak ada yang tahu dia. Ya kan? Saya sih saya udah bilang tahun 77, 78 udah kita nyanyi itu bikin rock, lagu rock, kan semua orang juga tahu lagu itu, ya kan? Kalau mau main begitunya gitu ya, dan gitu. Nah makanya kalau kenapa baru sekarang mungkin Bang Mila, ya. Apanya? Oh istilah nggak usah ceritain lah, jangan kayak enak. Bang Mila mau tambahin apa tentang itu? Cukup menjawab? Cukup menjawab Mbak? Pertanyaannya cukup menjawab? Yang saya tanyakan 2000 berapa ketika akhirnya pertemuan itu di tahun berapa Bang Jalan? Pertemuannya? Ya pertemuan itu tahun 2024. Tahun lalu? 2024 itu kan. Karena udah, itu kan baru mulai kan saya, oh ini ya begini nih. Saya juga baru agak apa ngikutin gitu loh. Kan saya bilang saya penyanyi bukan penyanyi yang pencipta yang buat ini, enggak, saya nggak pikirin. Saya bilang saya nggak pernah pikirin dulu. Ya saya pengen tahu kan sekarang sebenarnya saya baca tentang hak cipta ini Bang, gara-gara pemerintah lah, bahwa lagu yang udah 25 tahun itu harus kembali kepada pencipta, dan itu mesti ada apa namanya kontrak baru, seperti ada lagu saya di Musika datang mesti bikin apa baru lagi penyanyi baru, dan ada royalti. Nah royalti ini berlaku selama 70 tahun kan, kalau kita udah meninggal penciptanya masih. Nah ini saya lumayan kali kalau gini, jadi bisa berjalan. Coba tahu kan, nggak tahu ntar laku lagi tuh lagu kan, ini nggak tahu gitu lah. Itu yang diharapkan untuk itu, dan memang itu merupakan satu keuntungan untuk kita sebagai pencipta maunya gitu kan, dari pemerintah gitulah, kira-kira gitu ya. Oke. Ya. Saya Revi dari Kompas.com. Mau tanya sama Bang Minola, mungkin lebih ke gugatan. Kan ini dibilang kalau Mas Kinan sama Rudi Perketi minta 24,5 miliar. Itu betul. Terus sama katanya minta jaminan rumah dari tergugat, yaitu Vidi. Apakah itu betul? Itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi saya jelaskan ya. Memang gugatan kita itu kita sampaikan dalam petitumnya itu denda ya, atau ganti rugi yang memang harus dibayarkan oleh Vidi karena telah menggunakan lagu itu selama lebih kurang 16 tahun tanpa izin. Itu ada nilainya yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi kan ini dari 2008 sampai sekarang ya. Nah, di tahun 2002 itu ada undang-undang hak cipta yang berlaku hingga timbulnya undang-undang hak cipta yang baru nomor 28 tahun 2014. Jadi oleh karena itu kita menghitung denda akibat menggunakan lagu secara komersil tanpa izin penciptanya itu berdasarkan dua aturan undang-undang. Undang-undang tahun 2002 dan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil dari tahun 2014 saja, itu untuk penggunaan
satu karya cipta secara komersil tanpa izin, satu, dendanya adalah 500 juta. Ya. Jadi ini yang kami hanya sampaikan dalam gugatan kami itu 31 pertunjukan langsung. Ya, jadi akumulasi kerugian, ganti rugi, denda sebagaimana diatur oleh kedua undang-undang hak cipta tersebut, itulah yang menghasilkan nilai 24,5. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa ini ada gugatan lagi ya yang ingin meminta royalti kepada pencipta dengan angka yang tidak masuk akal, saya harus jelaskan berulang-ulang nih ya, tapi memang susah ya, karena ada pepatah bilang kadangkala kita nggak perlu menjelaskan sesuatu ke orang lain. Kenapa? Karena kalau orang lain itu paham, tanpa penjelasan pun dia pasti akan mengerti apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang itu memang nggak paham dan memang tidak berada di posisi kita mau jelaskan seperti apapun tetap aja nggak paham-paham. Tapi hari ini saya ingin jelaskan bahwa angka itu bukan angka yang turun dari langit, bukan angka yang kita nemu-nemu, ngobrol-ngobrol, udah segini saja, enggak. Ya, tapi itu nilai yang memang ada diatur dalam undang-undang. Sehingga saya kira itu yang lebih fair ketika kita melandaskan kerugian itu kepada aturan undang-undang daripada kita meng-create sendiri kerugian itu. Jadi ini bukan royalti, tapi ini adalah konsekuensi dari seseorang atas perbuatannya yang menggunakan suatu karya cipta dalam pertunjukan langsung secara komersil tanpa izin daripada penciptanya. Jadi sekali lagi ya, komersil tanpa izin. Ada juga yang bertanya, gimana tuh kalau pengamen? Komersil nggak dia? Enggak ya, nggak ada masalah. Ya, kalau tiba-tiba dia datang ke acara undangan perkawinan, ditodong nyanyi, bayar nggak ke penciptanya? Perlu izin nggak ke penciptanya? Pertanyaannya komersil nggak? Enggak, ya udah harus bayar. Gak usah minta izin maksudnya. Jadi segampang itu. Yang diperlukan adalah kerendahan hati untuk menghargai bahwa ada orang lain yang menciptakan lagu itu yang membuat kita punya sesuatu yang kita jual. Suara bagus kita tidak akan ada artinya tanpa ada lagu. Betul ya? Nah, jadi maka saya katakan bahwa memang benar dalam gugatan kami itu totalnya untuk 31 itu adalah 24,5. Ya, jadi bukan kita yang ngarang-ngarang tapi memang itu aturan. Ya. Dan kita kembalikan kepada pengadilan nanti bagaimana mempertimbangkannya. Kalau kita lihat dari historisnya ketika awalnya Bang Kenan ini, kalau ada citranya saya boleh citra Bang ya. Awalnya kan memang ini lagu itu kenapa kok tiba-tiba abang ini ngeh ya, ini lagunya diapain ini? Ini karena lagu itu mau dipakai iklan. Yang nyanyikan Vidi. Ini Vidi kan udah identik nih dengan Nuansa Bening. Jadi ada satu perusahaan, saya nggak boleh sebut namanya, ini menggunakannya itu untuk iklan. Nah, tapi ketika perusahaan itu tahu, ya karena perusahaan itu kebetulan orang yang dalamnya ada hubungan dekat lah dengan keluarganya Bang Kenan, anaknya Bang Kenan. Loh, ini kan lagu yang diciptakan oleh papanya teman saya. Jadi memang dia bilang, ini kamu harus ada minta izin. Nah, itulah yang melandasi kenapa akhirnya kemudian pihak manajemennya itu datang ya Bang ya, datang membawa uang 50 juta itu. Bang Kenan bilang, loh ini kenapa kok ujuk-ujuk datang bawa 50 juta kan begitu. Kita gak minta loh, kita bukan pengemis ya, karena Bang ini ya siapa sih yang nggak tahu geng pengangsaan pada tahun itu ya. Nah jadi seperti Abang ini juga bilang, tahun 2008 Vidi juga belum apa-apa. Bukan dia seseorang yang kemudian dia pakai lagu Abang ini terus kemudian lagu Abang ini yang naik. Enggak, ini kebalikannya. Ya, nah jadi Bang Kenan bilang, oh saya nggak minta duit, saya hanya mau tahu selama 16 tahun ini lagu saya itu kamu gunakan untuk apa saja, kok nggak ada reportnya. Wajar dong seorang yang memiliki kekayaan intelektual mempertanyakan kemana kekayaan intelektualnya itu digunakan. Ya, maka manajemennya datang memberikan informasi, kalau nggak salah ya Bang Kenan dan Pak Rudi memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 lah misalnya seperti itu, lagu itu sudah digunakan Vidi itu sebanyak 308 kali pertunjukan di luar iklan ya, 308 kali pertunjukan komersil. Itu dari mana kita tahu?
Karena ketika abang ini bilang, saya bukan masalah duitnya, saya mau tahu reportnya. Itulah reportnya. Nah sekarang dalam gugatan kami hanya mencantumkan 31 dari 308. Artinya kami hanya pakai 10% ya dari total lagu yang digunakan selama 16 tahun itu. Ya. Nah, jadi itulah cikal bakalnya. Nah, terkait dengan mengenai masalah rumah adalah lumrah dalam suatu gugatan untuk menjamin kepastian bahwa gugatan itu ketika dikabulkan, tergugat akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh putusan tersebut, membayar kewajibannya itu ketika kita minta agar ada sita jaminan kepada kekayaan atas kekayaan daripada tergugat itu. Karena kalau misalnya kemudian kita tidak meminta ada sita jaminan, berarti kita hanya mengharapkan itikat baiknya dia. Ketika dia nggak punya itikat baik, kita tidak bisa melakukan eksekusi. Putusan kita jadi putusan banci, namanya putusan yang non eksekutorial, putusan yang tidak bisa dieksekusi karena nggak ada apa-apa yang kita minta. Jadi kita hanya berdoa saja semoga tergugat mau, gitu loh ya. Nah jadi oleh karena itu kita minta agar untuk menjamin kepastian tergugat untuk membayarkan kewajibannya kepada penggugat, jika pengadilan niaga mengabulkan gugatan kami, maka kami minta jaminannya adalah rumah ini. Sehingga akhirnya ini membuat putusan itu menjadi putusan yang sifatnya eksekutorial, bisa dieksekusi, bukan non eksekutorial. Oke, ya. Yang lain? Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Kinan dan Bang Rudi Pekerti. Saya Ari dari Warta Kota. Mau tanya, kan tadi dibilang sudah ada beberapa kali pertemuan sebelum akhirnya mengajukan gugatan gitu Bang. Mau tanya proses pertemuan itu gitu, respon dari Vidi dan keluarga seperti apa dan mereka menyanggupinya berapa, namun dari pihak Bang Kinan tidak berkenan dengan kesanggupan mereka sampai akhirnya muncullah gugatan ini gitu. Berapa sih kesanggupan mereka sampai akhirnya Bang Kinan kayak nggak terima nih, kayak ini kurang nih menurut kita gitu, nih kurang, itu berapa dan mungkin apakah ada pertemuan-pertemuan yang bikin Bang Kinan sakit hati gitu sampai akhirnya ya muncullah gugatan ini gitu Bang Kinan. Terus yang kedua tadi kan sempat dijelasin menurut data kalau dari sebuah konser gitu kan, dari penjualan tiket lagu dari Nuansa Pening ini dapat sekitar berapa, 50 sampai 100 ribu ya Pak masalah ya, per pertunjukan gitu Bang Kinan, dan selama ya dan selama iya kisaran segitu gitu. Dan selama ini apakah memang dapatnya berapa sih Bang Kinan selama pencairan lagu Nuansa Pening ini dari LMKN gitu, atau mungkin memang lagu justru Bang Kinan nggak dapat, malah dapatnya langsung ke pihak ke Vidi gitu, atau seperti apa gitu Bang Kinan? Makasih. Ya jadi saya jelaskan ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh putranya Bang Kenan tuh Daryl dari Australia bahwa ada beberapa pertemuan, ya landasan pertemuan itu yang tadi itu, ya yang tadi mau dipakai dalam iklan sebuah perusahaan, tapi karena perusahaan itu mewajibkan untuk mendapatkan izin baru datang, ya baru datang, nawari 50. Kita nggak mau tahu juga sih sebenarnya berapa dia dikontrak, dan kita juga nggak penting 50-nya, kita hanya mau berapa kali dah sih kamu eksploitasi kok nggak ada laporannya. Itulah yang muncul 308 dari itu. Tapi dalam perjalanan kami dapat bocoran yang bisa dipercaya bahwa nilai kontraknya dia untuk iklan itu 1,8 miliar dengan Nuansa Bening. Ya, dan dia diwajibkan untuk meminta izin penciptanya. Manajemennya datang, bukan Vidinya loh datang, manajemennya datang menyerahkan 50 juta. Itu pun dengan catatan, note-nya ada kata Bang Kenan dan Pak Rudi. Note-nya adalah itu tanda terima kasih untuk eksploitasi lagu selama 16 tahun dan itu untuk seterusnya atas penggunaan lagu itu. Betul ya Pak ya? Jadi ini yang membuat mereka berpikir kok begitu banget sih gitu. Karena mereka bukan pengemis. Mereka juga tidak menawar-nawarkan lagunya mereka untuk dibawakan oleh orang lain. Kalaupun memang misalnya itu terjadi, harusnya ya mereka pilihlah orang-orang yang sudah punya nama tahun 2008 untuk membawakan lagunya.
bukan orang yang baru pendatang baru. Itu logikanya, ya. Nah, jadi itu yang terjadi sehingga akhirnya kemudian tidak terjadi kesepakatan, ya. Karena bayangkan untuk ngatur pertemuan aja susah banget gitu untuk mendapatkan waktunya dia, karena dia terus di luar negeri jalan segala macam, kita nggak tahu apa kepentingannya, tapi susah banget. Udah ada kesepakatan pun harus nunggu 1,5 jam. Itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Ya, di situ belum ada permintaan apa-apa sih dari Bang Kenan dan Pak Rudi, tapi mereka sendiri tidak pernah menyebut nilai lain selain 50 juta itu, gitu. Dan ya itulah ada perubahan sedikit lah, gitu ya. Nah, sehingga akhirnya Bang Kenan datang ke kita menanyakan bagaimana menurut mekanisme peraturan perundang-undangan. Ya kita sampaikan mekanisme peraturan perundang-undangan itu seperti ini. Jadi harus bisa dibedakan royalti dengan konsekuensi atas pelanggaran karena menggunakan lagu secara komersil dengan tanpa izin. Ya, jadi kalau orang-orang bilang wah ini royalti gila-gilaan, direct licensing ini macam, kita nggak mau royalti. Denda ini bukan royalti, tapi ini konsekuensi dari menggunakan lagu secara komersil tanpa izin. Nah, harusnya kalau memang kita sadar bahwa ini adalah bisnis, ya, kita membawakannya secara komersil, kita dibayar secara komersil, harusnya kita juga datang ke pencipta bicaranya hal-hal yang bersifat komersil, bukan hal-hal yang bersifat rasa terima kasih kayak seperti belas kasihan. Ini nggak fair, ya. Nah, terkait mengenai masalah 2% itu, saya harus jelaskan, ya, saya punya pendapat yang berbeda, gitu ya, dan negara kita menjamin perbedaan pendapat, ya. Di Undang-Undang Hak Cipta, kalau tidak salah pasal 89 ayat 5, itu dikatakan lembaga manajemen kolektif, ya, itu akan menentukan tarif wajar untuk sebuah pertunjukan langsung atau konser, dan kemudian atas dasar penetapan itu Menteri Hukum itu melakukan pengesahan. Oke. Tarif itu yang 2% itu diatur di dalam SK Menteri tahun 2016. Ya, jadi 2008 udah dieksploitasi lagunya sampai terusnya 2016 baru ada aturan itu. Dan ingat 2002 itu ada aturan yang menyatakan kalau menggunakan karya cipta tanpa izin tetap aja ada ancaman pidananya, bahkan kalau nggak salah 7 tahun, ya, lebih berat di tahun 2002 dan dendanya juga lebih besar. 2014 lebih ringan. Nah, jadi ada situasi seperti itu sebelum SK Menteri itu keluar sebagai pengesahan atas penetapan tarif royaltinya atau royalti. Nah, tapi kalau kita cermati, yang menetapkan tarif 2% atas sebuah konser, ya, dihitung dari tiket atau biaya produksi, itu adalah lembaga manajemen kolektif nasional. Pertanyaan saya, ya, kita sebagai orang awam aja lah, kalau undang-undang bilang yang menetapkan tarif itu adalah lembaga manajemen kolektif, titik, nggak ada nasionalnya, tapi kemudian yang menetapkan adalah lembaga manajemen kolektif nasional, kira-kira bagaimana? Ya, itu dia kalau terkait dengan masalah 2%. Jadi mungkin ini yang menjadi pegangannya dia ketika dia mengkalkulasi bahwa berapa seyogianya mereka dibayar. Tapi dia lupa, kita tidak lagi bicara mengenai masalah royalti tadi itu, tapi kita bicara ke sini sedikit, yaitu wajib untuk mendapatkan izin dari penciptanya ketika ingin menggunakan karya cipta secara komersil. Lalu bagaimana, Pak, kalau misalnya kemudian tanpa izin? 113 mengatur konsekuensinya secara hukum, ada kurungan, ada denda. Dendanya berapa? Kalau berdasarkan Undang-Undang 2014, 500 juta. Per lagu, ya, per konser. Nah, jadi inilah dia yang kami harus sampaikan, bahwa nggak fair juga ketika dia ingin melakukan pembayaran, dia hitungnya berdasarkan apa yang menguntungkan buat dia. Dan dia mengeliminasi, ada aturan yang mendahului itu adalah wajib untuk mendapatkan izin, dan jika tidak ada izin, konsekuensinya diatur dalam pasal 113, itu ada kurungan dan ada denda. Nah, jadi sebenarnya ini cukup clear, ya.
kalau misalnya kemudian ada kerendahan hati untuk kita bertemu, ya para pengguna lagu secara komersil itu bertemu dengan penciptanya, kemudian ada suatu pembicaraan yang tanpa ditunggangi oleh pihak manapun, mereka dari ke hati, dan akhirnya ini mungkin bisa dibicarakan bagaimana menyelesaikan penggunaan lagu yang dulu sebelum kita sadar bahwa ada aturan yang mengaturnya, ya. Tapi kan ini nggak terjadi karena mereka berpikir, oh saya boleh kok nyanyikan, saya bebas kok, saya begini, kami dicuri nih. Loh, sekarang yang menjuri ini siapa sebenarnya, ya? Nah, itulah yang mau kami sampaikan. Tadi pertanyaan keduanya tadi apa? Berapa nilai negosiasinya? Nah, jadi setelah Bang Kenan dan Pak Rudi menyerahkan masalah ini ke kami memberikan teguran, ya, teguran kepada Vidi. Tentu dasar tegurannya itu adalah atas dasar apa yang mereka sampaikan juga, bahwa telah menggunakan lagu itu dalam pertunjukan itu sebesar 308 konser. Tinggal dikali aja dendanya berapa, ya. Tapi kami mau bernegosiasi karena kan intinya bukan masalah uang, tapi adalah bagaimana mereka bisa menghargai penciptanya. Karena bagaimanapun jangan bohong lah bahwa dia juga pasti akan dia diuntungkan dengan nuansa bening ini, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, dari 50 itu kemudian naik, ya, kita bermusyawarah dari hati ke hati sehingga ada angka udah ratusan juta, ya. Saya enggak enak juga, nggak etis, ya, udah ratusan juta. Nah, wajar kan kalau misalnya kita bilang, ya kalau bisa jangan penghargaannya hanya ratusan juta dong gitu. Sementara 16 tahun eksploitasinya, ya, dan penciptanya ada 2, paling tidak menembus lah kata-kata M ini kan bisa 1 M, 2 M, yang penting M lah, jangan tus, ya. Apalagi kemudian ini dianggap untuk sebagai denda atas semua hal yang mereka lakukan. Apa saja yang mereka lakukan itu? Salah satunya adalah distorsi tadi itu yang dalam upload yang mereka lakukan secara digital, mereka tidak mendapatkan izin. Itu yang pertama. Yang keduanya itu setelah tadi konser, ya. Yang ketiga adalah tidak mencantumkan nama Pak Rudi Pekerti sebagai pencipta, justru mencantumkan nama VA Record. Ini juga ada konsekuensi hukumnya kalau menurut undang-undang. Nah, jadi artinya dia mau bayarnya ratusan juta, tapi itu adalah sebagai bentuk apresiasi mereka, dan mereka ingin semua kesalahan itu dianggap selesai. Nah, jadi kita bilang jangan begitu. Satu persatu aja udah ngerti kan bagaimana konsekuensinya secara hukum. Tapi kalaupun memang misalnya mau baik-baik, ya, artinya mau semuanya oke lah, kita buka lembaran baru ini, kita selesaikan. Paling tidak tembuslah miliar biar enak baginya. Karena klien saya juga orangnya sepuh loh. Jadi jangan bicara mengenai masalah kesehatan apa segala macam, itu Tuhan yang ngatur. Tapi nengok, beliau-beliau ini juga sudah sepuh. Berhak juga mereka untuk menikmati hidup mereka di hari tua dengan karya ciptanya mereka, karena itu adalah kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi itu yang terjadi. Namun, ya, ketika mereka tidak menaikkan tambahan nilainya, ya, kami tunggu. Jadi makanya masa situasi pertemuan dalam perundingan di tingkat somasi itu kita hold dulu karena masuk bulan puasa. Kita berharap di bulan puasa mudah-mudahan ada hidayah, ya, semuanya berpikir tenang. Enggak juga itu, gitu loh. Akhirnya sampai Lebaran, enggak juga ada komunikasi lagi, dan enggak ada peningkatan tawaran. Sementara dari Bang Kenan sendiri, dari 308 aja yang kita persoalkan udah tinggal 31. Dari situ saja kita mau turun besar. Yang penting jangan tus bunyinya, kan begitu. Biar bisa juga dibagi dan dapat dinikmati, seperti bagaimana dia menikmati dan diuntungkan dari lagu itu. Ini nggak naik-naik gitu. Nah, dan akhirnya oleh karena itu, ya, kita berpikir daripada kita bertahan mengenai masalah angka sana nggak mau sini begini, kita bawa aja ke pengadilan niaga. Biar pengadilan niaga yang memutuskan secara rasa keadilan dan hati nurani dan undang-undang berapa sih pantasnya, ya, yang harus dibayarkan. Karena kalau sudah putusan pengadilan niaga harusnya semuanya taat. Inilah dia persoalannya, ya. Jadi kalau mengenai masalah kemarin saya mengatakan ada etikat baik nggak, itu kan karena teman-teman media bertanya ada nggak etikat baik. Ya, saya mengatakan ketika saya somasi dia merespon, menurut saya itu etikat baik.
Tapi bukan berarti etikat baik yang secara sukarela tanpa ada teguran datang dan mengajak berbicara penciptanya. Tapi karena ada somasi dan dia datang, iya. Menurut saya itu etikat baik. Tapi etikat baik karena ada teguran, bukan karena tanpa teguran, tanpa dorongan datang sendiri secara sukarela. Karena dari awal pun ketika datang sendiri secara sukarela ada yang pemicunya. Pemicunya apa? Perusahaan yang ingin menggunakan dia dan lagu Nuansa Bening untuk iklan mewajibkan untuk mendapatkan izin. Jadi ini yang kami perlu klarifikasi ke masyarakat, ya, terutama kepada fans-fans yang mungkin baru kenal lagu Nuansa Bening di eranya Vidi, ya. Ini lagu Nuansa Bening ini sudah populer sejak tahun 78. Ya, karena kalau lagu ini nggak populer, nggak mungkin juga diminta untuk dinyanyikan. Ya. Nah, jadi janganlah kita lupa sejarah, kan begitu ya. Jadi bukan berarti karena kita tidak mengenal sosok di belakang terciptanya lagu Nuansa Bening yang kita dapat nikmati hingga hari ini, Pak Rudi Pekerti dan Bang Dr. Rudi Pekerti dan Bang Kenan Nasution, lalu kita tidak menghargai mereka, bahkan kita bilang wah ini perlu uang nih, perlu ini. Enggak, abang ini anaknya sukses semua. Ya, di Australia di mana-mana berpendidikan, gitu loh. Tidak berasal, bukan dari uang itu juga. Pak Rudi juga begitu. Dokter, anaknya juga berhasil, gitu loh. Bahkan ada yang dari dokter bedah saraf, Pak, ya. Jadi ini orang-orang intelektual. Jadi kita hanya ingin ada suatu bentuk apresiasi yang jangan saling tuding menuding, dan kita berlindung bahwa seolah-olah penyanyi itu untouchable. Gitu loh. Ini kan seolah-olah seperti itu. Semua orang rame-rame melindungi penyanyi. Oh, gitu. Oh, dia boleh nyanyi. Jangan begitu dong. Ya, harus ada suatu tenggang rasa. Ya. Saya kira cukup seperti itu. Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang. Terima kasih.